buah itu, dia tidak langsung mati. Bahkan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Adam itu sampai berumur 930 tahun. Bayangkan saudaraku. Jadi saudara terkasih, dalam hal ini saudaraku sudah menjadi ada pertanyaan. Sudah menjadi ada pertanyaan. Sekali lagi saudaraku coba Abang Pardugas Sepayung dibacakan dulu lebih tegas, yaitu Kejadian 2 ayat 17b tadi saudaraku. Kejadian 2 ayat 17. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Iya, saudara terkasih, pastilah engkau mati. Allah tidak mati si Adam ini pada saat dia karena ingin Allah. Apakah Allah berdusta dengan firman-Nya? Nah, bergaul sebelum Tuhan tadi? Ataukah Musa yang menulis kitab Kejadian ini adalah salah menulis, sehingga dia tidak mati, Adam tidak mati pada hari itu juga? Ini menjadi suatu pertanyaan saudaraku. Delik-delik seperti ini bisa melelahkan iman orang Kristen kalau tidak menyikapi dengan baik. Dan terhoi hatane Tuhan na adong di Bibel mi. Dia memakai nasi dari rumput pada hari ini, pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Alexia Adam berumur lebih sampai 120 tahun. 120 tahun. Coba dibaca dulu metafore. Benarkah yang saya katakan 930 tahun? Di Kejadian 5 ayat 5. Coba dibaca dulu. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu dia mati. Iya. Adam berumur 930 tahun lalu ia mati. Tidak mati ketika dia memakan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan. Lantas pertanyaan, apakah Allah itu berdusta? Firman Tuhan berkata Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Tuhan tak jauh dari mata Adam jelma sehingga ia berdusta. Firman Tuhan berkata saudaraku di Bilangan 23 ayat 9a berkata Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, dan firman-Nya adalah benar. Tadi itu mendukung sok Allah berdusta dan manusia. Firman-Nya selalu benar di sok. Kenapa? Nah ini selalu saya ingatkan supaya kita akan dapat poinnya saudara. Kita harus kritis. Saya mencoba membawa firman Tuhan supaya kita lebih lagi untuk kritis akan firman Tuhan, sehingga tidak akan mudah diombang-ombangkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan saudaraku. Dan juga dikatakan di Mazmur 119 ayat 160 berkata demikian saudaraku, dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu adalah adil untuk selama-lamanya. Firman-Nya adalah kebenaran dan hukum-hukumnya adalah benar, adil untuk selama-lamanya. Jadi mustahil Allah kita itu berdusta saudaraku. Mustahil. Walaupun kita belum menemukan bahwa Adam itu mati, belum saya jelaskan dan saudara belum tangkap itu, tetapi Allah tidak pernah berdusta. Amin. Firman Tuhan sendiri berkata Allah tidak pernah berdusta. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Saudara berkasih dalam nama Tuhan, lantas mengapa Adam dan Hawa tidak mati pada saat dia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu? Jawabannya saudaraku, mari kita sama-sama belajar dari firman Allah. Dan kami buat topiknya saudaraku atau judulnya, yaitu mati atau kematian. Mati atau kematian, inilah judul firman Tuhan
yang kami bagikan hari ini, saudaraku. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita belajar dari Alkitab, kita menemukan bahwa kematian ada tiga. Ada tiga kematian. Kalau kita baca dari firman Tuhan, kita bisa menemukan, walaupun tidak secara eksplisit di sana dituliskan bahwa kematian ada tiga, tetapi kita bisa membuat suatu pengertian bahwa kematian menurut firman Tuhan dalam Alkitab ada tiga. Yang pertama, kematian jasmani. Kematian jasmani apa? Minoko mati, putus kosanet. Iman berjulur kematian menurut Alkitab dan hamba Tuhan. Bahkan di ibadah kita, ibadah hari Kamis ini telah disinggung oleh hambanya bahwa kematian jasmani. Yang kedua, kematian rohani. Kematian rohani ini kematian yang seperti apa? Kematian rohani adalah kematian, yaitu terpisahnya manusia dengan Allah. Terpisahnya manusia dengan Allah, itulah kematian rohani, kematian yang kedua. Dan yang ketiga, kematian kekal atau penghukuman kekal. Mana milokon masuk tu naroko. Nah, kita bahas satu-satu, saudaraku. Kita bahas sesudah doa nangit-nangit. Amin. Ada sukacitakan, saudaraku, untuk kita belajar firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudara kasih, kita masuk dalam yang pertama, kematian jasmani atau putus nafas. Kematian ini dialami setiap orang, termasuk dalam Ibrani 9 ayat 27 berkata, coba ditampilkan dulu ini. Ibrani 9 ayat 27. Ditampilkan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ayat ini memberitahukan bahwa kita manusia harus mati, semua harus mati, dan semua harus mengalami kematian jasmani. Tetapi dalam firman Tuhan juga mungkin kita menemukan. Jadi makanya saya selalu ajarkan ataupun himbau supaya kita kritis. Kalau ada firman Tuhan berkata semua harus mati satu kali, kita harus tetap kritis. Apa yang pernah kita dengar? Adakah di Alkitab berbicara bahwa manusia itu mati dua kali? Ada, saudaraku. Lazarus mati, dibangkitkan Tuhan, kemudian mati lagi. Nah, berarti firman Tuhan ini bagaimana? Di dalam Alkitab dikatakan ada namanya delik-delik khusus atau peristiwa-peristiwa khusus seperti Henok. Firman Tuhan ini belum berlaku bagi dia, karena dikatakan dalam firman Tuhan Henok itu karena dia bergaul dengan Allah, dia diangkat ke surga. Jadi dia tidak mengalami kematian selalu. Jadi ada kejadian-kejadian khusus yang juga diterapkan ataupun diajarkan di Alkitab. Ada kejadian khusus, saudaraku, termasuk Lazarus dan juga Henok. Amin. Amin. Nangkap, saudaraku? Oke, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Kita lanjutkan pelajaran kita, saudaraku. Nah, jadi setiap manusia tidak bisa menghindari kematian jasmani. Baik itu orang kaya, miskin, mereka semua mati. Baik mereka sehat, sakit juga mati, saudaraku. Dan boy, nama kita boy mengalami kematian ini akan yang menolong bagi sekolah Tuhan. Nak pemurju, sobat anak-anak Pentakosta, tidak dong mati dulu. Juga pesawat-pesawat dari Yesus, tetap mati. Bergape mati, elek mati. Jadi tak harus menghindar dari kematian. Bahkan ada satu ilustrasi untuk menghibur saudaraku saat ini tentang menghindari kematian, saudaraku. Ada kata seorang hamba, saudaraku, hamba atau anak Nabi Bantumo di Jabudi Namora. Suruh dia, saudaraku, pergi
ke suatu kota. Pergi dulu ke kota, katakanlah ke kota B, beli dulu belanja kita untuk keperluan rumah tangga. Dia berangkat ke kota. Di sana dia, saudaraku, tapi ilustrasi saudaraku, di sana dia bertemu dengan malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa, dia ketemu di sana. Dia melihat, dia takut. Dia di mana? Kalau membuat kosak kudu haluan, ini si Exxon, Pasison, malaikat pencabut nyawa. Dia melihat, karena malaikat ini juga mendatangi dia dan mengarah kepada dia semakin ketakutan. Dan dia lari pulang ke rumah. Dia minta kepada Tuhannya, Tuhan, tadi saya bertemu dengan malaikat pencabut nyawa. Tolonglah saya. Tolong saya Tuhan. Lantas kata Tuhannya, ayah, saya tolong aku dia. Apa yang harus saya tolong? Berikan saya kuda. Dan saya akan berlari sejauh mungkin untuk menghindarinya. Kata Tuhannya, kamu akan pergi ke mana? Berikan saja kudanya, saya akan pergi ke kota Samara. Namanya kota Samara, saudaraku. Pergi dia ke kota Samara, saudaraku. Dia mengira bahwa di sana dia tidak akan bertemu dengan malaikat pencabut nyawa ini lagi, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi, saudara kasih dalam nama Tuhan? Apa yang terjadi? Dikatakan, saudaraku, dalam malaikat pencabut nyawa langsung dia dijumpai, saudaraku. Kenapa engkau di sini? Kata malaikat ini, saudaraku. Kenapa engkau di sini? Aku diutus oleh dewa untuk mencabut nyawamu. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat, saudaraku, bahwa dia menghindar dari sana, dari pencabut nyawa, saudaraku. Tetapi dia pergi, bahkan dia menemui juga di sana pencabut nyawa. Jadi artinya, saudaraku, yang boya menghindar kita, mau jumpa aja kita. Amin. Amin. Itu suatu ilustrasi yang supaya menyegarkan, saudaraku. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita masuk ke bagian kedua, kematian rohani. Kematian rohani adalah terpisahnya manusia daripada Allah. Kematian ini adalah kematian yang dialami setiap manusia. Juga manusia mengalaminya, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Dan kematian ini adalah dampak daripada pelanggaran Adam akan firman Allah yang diberitakan kepadanya. Dampak pertama yang dialami Ibana si Adam, jalan studi manusia dia mengalami, yaitu kematian rohani. Terpisahlah dia daripada Allah. Dikatakan, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di Kejadian 3 ayat 23 dikatakan di sana, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Kejadian 3 ayat 23 dikatakan di sini, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Dan 24, ia menghalau manusia itu dari sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Jadi Allah menghukum mereka dan menghalau mereka dari Taman Eden, sehingga saudara terkasih bahwa manusia itu atau Adam itu terpisah dari Allah. Sebelum Adam, saudara terkasih dalam nama Tuhan, memakan buah pengetahuan, mereka bisa bersama-sama dengan Allah di Taman Eden. Bui donasida sawan hita antara Allah tamuna yang holongan bui bersama-sama di taman ini. Tetapi ketika manusia itu berdosa, ada keterpisahan, ada kematian rohani, yaitu terpisahnya manusia itu dengan Allah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Jadi mereka diusir dari Taman Eden untuk memisahkan mereka dari Allah. Taman Eden itu
itu menggambarkan hadirat Allah pada saat itu bagi manusia. Yang pertama Adam dan Hawa, saudara terkasih. Nah, saudara terkasih, saya teringat juga dengan firman Tuhan yang dikatakan dalam Yesaya 55, yang menjadi pemisah antara engkau dengan Allahmu adalah segala kejahatanmu, dan yang menjadikan Allah menyembunyikan di wajahnya daripadamu adalah segala dosamu. Ngamar dosa bisiadami sehingga terpisah siap Tuhan. Monomar dosa manusia di mati marohanina, mati ma partot dionna. Alani ido kasih doa kata di Tuhan, tiada lagi yang bisa melihat Allah. Manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Isoma naidok na kematian rohani, mana kematian na padohoni aka naik nahologan di bagas kuar di Tuhan. Terpisah mahita sian adupan di Tuhan. Alani ido molo tapasiajari di perjanjian lama, dan adong bejol ngadamui dopak tuarubat di Tuhan somon zaman ketika Adam. Allah kita yang dahsyat itu hanya mau menampakkan dirinya melalui media. Somon tu si Musa berupa api, semak duri yang terbakar tetapi tidak hangus. Nah, itu merupakan suatu wujud pernyataan Allah. Kalau namanya penglihatan antara head to head ataupun berhadapan langsung dengan Allah, tidak ada yang sanggup, saudaraku. Itulah keterpisahan. Bahkan Musa sekali ketika dia menerima firman Tuhan, yaitu Taurat di Gunung Musa, di Gunung Sinai, sampai semua umat Israel tidak boleh ada yang naik, bahkan memegang kaki bukit, itu kata firman Tuhan. Jadi nggak terpisah di hita siang adukan di debata alani perbuatan ni si Adam na menjadi dosa di hita sampai tusuk hari. Kemudian yang ketiga, kematian kekal atau penghukuman kekal. Ini adalah kematian yang terakhir. Inilah kematian yang tidak diinginkan sebenarnya, saudaraku. Nasuk dihalamohon rohani di batasan diri di hitam, itu kematian kekal. Dan nomor rohani di batasan ciptaan nai mati akan nanti nompanai akan naolongan di bagas Tuhan. Kita baca kembali, saudaraku, di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, bahwa kita kembali kepada ayat awal, karena setelah saya uraikan dari kematian jasmani, rohani, dan kematian kekal, kita kembali ke topik awal, saudaraku. Nah, dikatakan saudara terkasih dalam nama Tuhan, supaya Adam itu jangan memakan buah itu, supaya dia jangan mati pada hari itu juga. Tetapi dia tidak mati seperti yang kita jelaskan tadi, saudaraku. Alai mengulu dope sampai tu 120 tahun. Saya kasih gambaran, saudaraku, bahwa Allah itu tidak pernah berdusta, bahwa firman Tuhan itu adalah benar. Sebenarnya, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita menemukan bahwa ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka langsung mati pada hari itu. Saya akan tunjukkan melalui apa yang bisa saya utarakan, saudara. Saya ambil suatu analogi, saudara terkasih dalam nama Tuhan. Saya ambil satu gambar. Kalau di sini, saudaraku, ada kipas angin, saudara, kipas angin. Ketika kipas itu dicolokkan, saudaraku, ke dalam listrik, dia akan berputar. Dia akan berputar. Tetapi ketika dia terpisah dari Allah, ketika dia makan buah pohon pengetahuan itu, seperti halnya sumber arus itu ditarik dari sana, saudaraku. Sehingga apa? Apakah kita melihat bahwa kipas angin itu ketika dicabut langsung mati? Tidak, saudaraku. Tetapi dia berputar semakin
lambat semakin lambat dan akhirnya mati. Itu juga yang berlaku bagi Adam, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita lihat saudaraku, umur manusia dari zaman Adam sampai saat ini, Adam berumur 930 tahun, anaknya Sem itu berumur 913 tahun, sampai kepada Musa kalau tidak salah umur 120 tahun, sampai pada saat ini saudaraku, kalau kita melihat orang lebih jauh nama umur 100 tahun, luar biasa. Sampai itu sonari itu ini 100 tahun nama sudah umurnya jauh. Apa yang kita bukan di sana tentang kematian Adam itu saudaraku? Pada saat engkau memakannya engkau akan mati. Kita jangan lupa akan firman Tuhan yang berkata, bagi Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Kalau kita lihat di Alkitab ini saudara, tidak ada umur manusia yang sampai dengan 1 atau 1000 hari yang 1 tahun menurut Allah. Dan ada wakil nolongan. Umur ini nata surat di Alkitab dan ada sampai 1000 tahun. Kalau kita artikan dengan firman Tuhan ini, 1 hari bagi Allah sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Berarti kenapa kata firman Tuhan, ketika Adam memakan itu dia juga telah mati. Amin. Amin. Coba dibuka di kata firman Tuhan, yaitu di mana tadi saudaraku? 2 Petrus 3 ayat 2 Petrus 3 ayat 8 saudara. Apa dikatakan sama saudaraku? 2 Petrus 3 ayat 8 berkata demikian. Jadi inilah yang membuat manusia itu tidak ada yang sampai 1000 tahun atau 1 hari bagi Allah. Tidak ada saudaraku. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari seperti 1000 tahun. Jadi siadami mulut apa itu bersih Tuhan. Tak harus sadari kan? Ada harus sadari kan? 150 umur kan? 170. Tapi kalau kita pakai firman Tuhan ini jadi acuan untuk Adam, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Adam berumur 930 tahun, berarti tidak ada umur Adam sampai 1 hari. Amin. Dan kalau manusia sampai sadari, Allah Tuhan berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Bagiku kehidupan di bumi ini terbentang. Soal kalau tas sebenarnya na dibentangkan, na dipertimion siang mulai dijadikan sampai kembali kepada Allah itu sebagai soal. Tidak ada yang apa di hadapan Tuhan, di hadapan Allah saudaraku. Hanya untuk mengerti, makanya dijadikan seperti kata firman Tuhan, hari pertama dijadikan ini, hari kedua dijadikan ini. Mulai dibatasi dalam tandang hari-hari si somoni ala dia. Ini kata firman Tuhan berkata, 1 hari sama 1000 tahun. Ada berumur 930 tahun tidak sampai 1 hari. Berarti benarlah kata firman Tuhan bahwa ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang Tuhan, dia juga mati hari itu juga. Amin. 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 Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Pertanyaannya saudaraku, alami dosa di siadami sudah mahita mengalami kematian jasmani, sudah mahita mengalami kematian rohani. Jadi soal dia dong, bagaimanakah orang yang sudah mati dapat dihidupkan kembali? Soal dia dong, jelma mati rohani dan terputus hubungannya dengan Allah dapat disambung kembali. Soal dia dong keterpisahan dengan Allah dapat dirangkul kembali. Jawabannya adalah firman Tuhan yang berkata, mereka harus lahir baru. Amin. Mereka harus lahir baru, seperti kata Yohanes 3 ayat 3 berkata, kita sama-sama buka Yohanes 3 ayat 3, apa kata firman Tuhan di sana?
Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Morodang tubuh jornai padua halihon dan boy berengonna harajaun di dewata. Ini kata firman Tuhan. Tetapi ini pun banyak orang yang salah menyikapi, saudaraku. Mengenai lahir baru, Yesus telah menjelaskan kepada Nikodemus tentang lahir baru. Tetapi ada juga jemaat Tuhan ketika ada KKR 5 hari berturut-turut KKR-nya, saudaraku. Hari pertama hamba Tuhan berkata, setelah disampaikan firman Tuhan, siapa yang terima Yesus, siapa yang lahir baru, tidak ada yang maju. Hari kedua si A si B maju. Kemudian disambung hari ketiga, siapa yang lahir baru maju lagi, saudaraku. Udah 2 kali dia selama 1 kali KKR lahir baru. Jadi gimana 2 kali lahir baru, saudaraku? Nah, tetapi kita tidak masuk ke sana dulu, saudaraku. Tetapi firman Tuhan berkata, supaya saudara dan saya bisa melihat kerajaan Allah, bisa tersambung kembali koneksi kita dengan Tuhan, bisa lagi kita tidak terpisah lagi dengan Allah, kita harus lahir baru. Akai naholongan di bagas Tuhan Tuhan. Juga di Titus 3 ayat 5 berkata, Titus 3 ayat 5 berkata firman Tuhan, Titus 3 ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan kita yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Jadi jangan menganggap saudara terkasih dalam nama Tuhan untuk menghubungkan kita dengan Tuhan, atau kita bisa kembali berhadapan dengan Allah dengan perbuatan baik kita, saudaraku. Firman Tuhan berkata, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Sama dia lejar mana lahir baru anak kena holongan. Lebih jauh nanti akan kita bahas, tetapi intinya orang yang lahir baru, orang yang sudah menerima Yesus, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu seperti kata firman Tuhan, menjadikan pembaharuan dari hari ke hari, seperti kata firman Tuhan ini, diperbaharui oleh Roh Kudus. Orang yang sudah lahir baru ada pengudusan yang terus menerus dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, ke arah yang lebih baik. Jadi tidak ada orang yang sudah lahir baru atau dikerjakan oleh Roh Kudus hanya seketika kemudian lagi jahat kembali. Tidak ada, saudaraku. Mulu ngaroh kudusi karya hita dari hari ke hari, dari hari ke hari kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Jadi ikut lahir baru dong asabui kita rohani tamangul. Ikut lahir baru dong asabui tajalo hatani Tuhan. Aku dah lahir baru dan terjalo hita hatani Tuhan. Sarupa do gambaran do jom mana mate. Molo jom mana mate kena halongan bos seperti Tuhan. Kita kasih dia makanan enak, dia tidak akan bereaksi, saudara. Tapanggang ai jaga di samping na anggur-anggur molo nanti dengan orang seperti yang kena halongan. Coba yang hidup. Kalau mamanggang yang di rumah makan di juluan anggur tangguh tidak lagi buat nih. Demikian manusia terhadap firman Allah. Kalau mereka belum bisa atau mereka belum dilahirkan kembali Roh Kudus, mereka belum respect dengan firman Tuhan. Alani doa sagudang di teman-teman yang keperpunguan ang kaya naholongan bagas seperti Tuhan. Dihatau hatani Tuhan ini seolah-olah tidak bekerja, tidak hidup. Aladang mangulu tuntina.
mencari dan rindu selalu mendengarkan firman Tuhan. Sihor rohana tu mangihon hatani di bata. Sehingga dengan umbi nabui mengabati imana mula ka hal-hal keduniawi yang doakan Allah di bekas guam di Tuhan. Nah, kita lanjutkan saudaraku pembahasan kita pada saat ini, saudara. Di dalam Alkitab sangat banyak berbicara mengenai neraka, manape kematian kekal. Jadi inilah yang paling kita tidak inginkan. Tadi saya pertama katakan Allah sendiri tidak menginginkan bahwa manusia itu akan mengalami kematian kekal. Autera dota murah dengan kita nolong masuk ke hukuman kekal, mana pe kematian kekal. Iro kan Allah mana kita nolong sia-sia do kita nolong gebe data hari kotor hamuluan mana pe kehidupan kekal. Alaita lihat dirita gebe mati kekal. Di dalam Alkitab tadi katakan saudaraku, Allah berulang kali berbicara mengenai neraka. Bahkan dalam perjanjian baru, kalau saudara mau baca-baca firman Tuhan, lebih banyak Yesus Kristus berbicara mengenai neraka daripada mengenai surga. Ungkuran do di bata Yesus tak berbicara mengenai naroko, penghukuman kekal. Di sana terdapat kegelapan dan kertak gigi. Itu juga menyatakan bahwa itu adalah kematian kekal. Akan Allah berbahas sebagai Tuhan. Yesus sendiri, Allah sendiri tidak mau bahwa manusia itu akan mengalami kematian kekal. Seperti kata firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 16 dikatakan di sana, saudaraku, karena begitu besar Allah bergani holong di debata di pertidion, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tidak mengalami kematian kekal, alai hidup untuk selama-lamanya. Ibu bergani holong di Tuhan di mata para sirohe di kita dilehon do Yesus di kita asahunan kita mengalami namanya kematian kekal. Juga dalam Roma 5 ayat 17 berkata, Roma 5 ayat 17 bukan dulu bukan ingat, Roma 5 ayat 1 itu dikatakan, Roma 5 ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah, karena kita sudah berdosa menampi mati secara rohani alami perbuatan di satu orang, yaitu Adam. Tetapi firman Tuhan berkata, lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, itu Yesus. Orang nama cara Yesus Tuhan tado naso masuk ke dalam kematian yang kekal. Selain ikut masuk ke dalam kematian yang kekal, tetapi orang yang percaya kepada Yesus, firman Tuhan berkata tadi, bukan karena perbuatan baik sehingga dia dilahirkan, dianugerahkan lahir kembali. Dan sekarang dikatakan lagi saudaraku bahwa perbuatan si Adami nama penghita saluhun na berdosa, tetapi lebih benar lagi saudaraku, oleh karena Yesus Kristus anak Allah yang sudah diutus itu bagi kita, dia mati di kayu salib. Lebih benar lagi saudaraku untuk membenarkan kita
di hadapan Allah. Amin. Jadi kembali khotbah sebenarnya tujuannya supaya kita benar-benar menerima Yesus. Benar-benar kita percayakan hidup kita kepada Yesus. Dan ada kena orang kena lain, orang tutuhan dong. Asal boleh terhindar kita sejak kematian, nah menakutkan orang kena orang. Orang melalui Tuhan dan Yesus. Dan orang lain kena orang. Di Dokopuse, nah paling jelas lagi dikatakan di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 13 dikatakan, isi na persia atau siapa yang percaya mengaku dengan mulutnya, dia akan diselamatkan. Sebab jika kamu, diulang dia yang 17, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Yang banyak sekarang ini yang kena Allah. Gudang dojolma dan persia Yesus Tuhan. Kalau Tuhan kenapa dia mati? Kalau Tuhan kenapa dia lapar? Hanya orang Kristen yang betul-betul ada Roh Kudus yang mengerti akan firman Tuhan ini. Walau ada sosial terdebatano manang di luar ni kita Kristen dan natusama karena Allah. Dan porsi yang sida Tuhan ini debata. Itulah beda kita dengan saksi Jehovah. Saya buka sedikit saudara. Jadi jangan menganggap semua ajaran itu benar. Jangan. Itulah bedanya kita dengan saksi Jehovah. Saksi Jehovah itu mengaku juga dia ada Allah, ada Yesus, ada Roh Kudus. Mengaku saudara. Tetapi mereka tidak menganggap Yesus itu adalah Allah. Yesus itu mereka anggap sebagai Allah yang kedua. Artinya mereka membuat hierarki atau tahapan bahwa Allah Bapa itu lebih besar. Kemudian Yesus adalah di bawah Allah Bapa. Kemudian Roh Kudus. Padahal firman Tuhan di dalam Alkitab kita berkata bahwa mereka itu adalah setara. Bahkan dalam Yohanes dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, maksudnya oleh Yesus. Yohanes 1 ayat 3 kalau tidak ayat 5. Yohanes 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Nah, berjolong adalah firman, itu adalah menyatakan Yesus. Dan dilanjutkan yang berikutnya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia segala sesuatu tidak akan ada. Makanya saya selalu katakan saudara, kita harus kritis dengan firman Tuhan. Asal tentu sih, unang oleh dokon Allah Tritunggal, tapi kita tidak mengerti. Saya tidak menganggap sama kita dengan saksi Jehovah asal lupa di. Orang-orang kelengmu, naning muli, ada saksi Jehovah dengan asal lupa di. Menurut Yesus, jangan saudaraku, Allah tidak menghendaki seperti itu saudaraku. Bahkan kalau ingat perkataan Yesus sendiri di dalam Yohanes berkata kepada orang-orang Israel, karena orang-orang Yahudi pada saat itu suatu penghujatan kalau mengatakan bahwa Dia sama dengan Allah. Yesus berkata, jika kamu melihat aku, engkau telah melihat Bapa. Anak di dosa neng yoncar Yesus neng itu tujurangi neng pari. Anak di pengakuan ini kena holongan tugas dari Tuhan. Mau nggak diberek kamu nggak diberek kamu bini mata. Itu benar saudaraku. Tidak ada manusia yang bisa melihat Allah. Allah itu mau menyatakan dirinya kepada manusia. Allah itu mau menyatakan dirinya untuk menyelamatkan manusia.
untuk menebus dosa Adam itu, dia mau mengambil rupa menjadi manusia. Dan menjadi manusia, mengambil rupa, bukan menjadi manusia, mengambil rupa. Jadi menjadi dua kodratnya Yesus itu, yaitu sebagai manusia dan sebagai Allah. Alani saudara di mana dokter, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Morodak debata anu Jesusi dan dokter nasi songon ini. Sebelum bapakmu Abraham ada, aku telah ada. Siapa lebih tua, Abraham daripada Yesus? Siapa lebih tua? Yesus aja setelah Masehi, dia lahir, diperkirakan saudara-saudaraku tidak dari satu Masehi, tapi di bawahnya saudaraku. Tetapi Yesus aja sudah ribuan tahun setelah daripada Abraham baru ke Yesus. Tetapi Yesus sendiri berkata, sebelum Bapak Abraham ada, aku telah ada. Nah, itu menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Jadi clear saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita tidak boleh disesatkan ajaran-ajaran yang lain saudaraku, bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah Bapa setara dengan Allah Anak dan Roh Kudus. Allah Bapa pencipta, Allah Yesus juga pencipta. Sehingga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia segala sesuatu tidak ada yang dijadikan. Nanti dibahas, dibuka di Yohanes 1 saudaraku. Dibaca, diteliti di sana saudaraku. Apakah benar kata Asintua Simayung ini bahwa Allah atau Yesus itu turut mencipta saudaraku? Karena Yohanes 1 berbicara tentang firman yang menjadi manusia itu Yesus Kristus. Ayat terakhir, coba dibaca saudara perluas, Roma 10 ayat 9 sampai dengan 13. Sekali lagi Roma 10. Coba perluas berulang kita supaya kerjasama untuk firman Tuhan. Asal ini kita sudah kita kali itu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Barang siapa percaya kepada Dia tidak dipermalukan. Mau persiadu kita tu Yesus ini pada dan payah kata Allah. Yesus sendiri berkata, tubuhku adalah makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Karena ini kalau tahu perjamuan kudusi, sebenarnya kita mempunyai makna yang sangat dalam saudaraku. Mau tak akui bahwa roti nata alangi adalah tubuh Kristus yang hidup. Anggur nata inumi darah Yesus yang dicurahkan. Bagaimana mungkin nanti di penghakiman yang terakhir bahwa kita akan menerima hukuman kalau darah Yesus sendiri telah ada di dalam tubuhmu, kalau daging Yesus sendiri telah ada dalam dagingmu? Bagaimana mungkin kita dihukum? Apakah Yesus sendiri dihukum? Tidak saudaraku. Sehingga mempunyai makna yang dalam saudaraku. Tidak akan mungkin Yesus menghukum bahwa di dalam tubuh umat pengikutnya telah ada dagingnya, daging yang benar-benar hidup, darahnya sendiri darah yang benar-benar hidup. Sehingga ketika kita lakukan perjamuan kudus, imani bahwa benar-benar itu adalah daging tubuh Kristus yang hidup. Ada belum saya di atau di firman Tuhan, ada saya kurang begitu lengkap alai
melodang diimani, perjamuan kudus itu akan mendatangkan dosa. Ada saudara, nanti akan kita buka suatu saat saudaraku. Jadi mari saudaraku terkasih, terlebih mudah-mudi kami saudara terkasih dalam nama Tuhan, serahkan hatimu, serahkan hatimu kepada Yesus saudaraku, supaya Yesus mengerjakan, menguruskan dirimu saudara terkasih. Asal persea ho ahado sa sintok na diulah hoko, mulu terdiri ho na mohano, mulu ulah hoko perjamuan kudus sama dia do. Saudara terkasih, yang paling terakhir satu ayat, yaitu di Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul ini saya sendiri akan baca saudaraku. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata demikian saudaraku, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, maksudnya di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Hanya melalui Yesus Kristus terjadi keselamatan. Tidak ada yang lain. Hanya melalui Yesus Kristus terjadi keselamatan. Maka untuk itu, pelihara keluargamu, pelihara anakmu. Katakan firman Tuhan, jangan sampai dia murtad meninggalkan Yesus. Karena ketika dia meninggalkan Yesus, kematian yang ketiga, kematian kekal akan berlaku baginya. Kalau saudara percaya firman Tuhan, percaya dengan perkataan saya saudara. Pelihara keluargamu, pelihara anak-anakmu, supaya jangan meninggalkan Yesus saudaraku. Bahkan bagi muda-mudi kami saudara, kalau ada tunanganmu yang Islam di luar agama kita, saat ini pulang dari sini putuskan saudaraku, jangan mau jadi mati bersama dia saudaraku. Amin. Adong di kita saudara ya, kamu muda-mudi na berhubungan dengan doa nasa persiapan Yesus. Saya katakan tidak bisa selamat, tinggalkan saudaraku. Tinggalkan. Maka untuk itu saudaraku, mari kita rawat keluarga kita. Mari kita jaga saudara-saudara kita kalau bisa saudaraku, supaya jangan sampai mengalami kematian yang ketiga, kematian kekal. Anak holong dolo hari ini batai itu ibarat. Holong dolo hari ini batai itu anak kotai. Nanti yang puji susi asal mati kita selama lamanya. Ibarat di Tuhan di kita, itikion atau akan Allah bekas di Tuhan. Firman Tuhan berkata memang hanya satu nama, yaitu nama Yesus, yang dapat olehnya kita beroleh keselamatan. Kita bangkit berdiri, kami undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita akan menyembah Tuhan. Tuhan kita yang dahsyat itu akan kita sembah. Kita Tuhan yang kita percaya menjadi keselamatan bagi kita akan kita muliakan dan kita agungkan. Karena oleh Dia kita beroleh kehidupan yang kekal, terhindar daripada kematian yang kekal, kematian yang menakutkan, kematian yang mengerikan bagi kehidupan kita. Kita akan pujian kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa.
kematian